yang kau mau dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kau mau dustakan? Diulang-ulangi sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah. Bersabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Kita hari ini satu rasa, satu penantian, yaitu menunggu azan maghrib. Memang azan maghrib adalah azan yang paling favorit di bulan Ramadan. Ditunggu betul kedatangan kehadirannya. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi qad kataba alaina siyam fi sahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbilallah minal mu'min dhaif. Ikhwati fillah, saudaraku seiman, ikhwan dan akhwat, shaimin wa shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar. Dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya dan ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin.
Ikhwan akhwat Bapak Ibu jamaah sehat semua? Sehat semua? Ibadahnya lancar? Insyaallah tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doain putra putri anak cucu panjenengan semua makin baik, solih solihah. Amin ya Allah. Baik, hari ini kaitannya dengan Ramadan secara umum saya ingin sampaikan 3-3-3-11. Pak Rwadi judulnya 3-3-3-11. Nanti kalau cukup ditambah dengan 11 lagi. Apa itu? 3 yang pertama, pastikan saum kita adalah saum yang benar. Kenapa? Karena puasa yang benar, saum yang benar akan diberi oleh Allah paling tidak 3 hal. Dan target dari kita menjalankan saum Ramadan yang 3 pun akan terpenuhi. Ya. Tapi sebelumnya yuk sama-sama kita baca hadis Nabi dulu, nanti berikut langsung penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dan dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Karena puasa yang benar harus terpenuhi 3 hal ini. Iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka paling tidak akan diberi oleh Allah 3 hal. Apa itu? Yang pertama, diampuni kesalahan dan dosanya. Gak ada yang amin nih? Emang dosa antum tinggal sedikit apa? Karena merasa dosanya tinggal sedikit terus nggak amin gitu. Jadi siapa yang saumnya benar? Ini janji Allah. Maka Ramadan ini dinanti-nanti oleh sahabat Nabi. Dahsyat betul. Bulan Ramadan ini menjadi penghapus, pelebur semua dosa maksiat yang kita lakukan, asalkan kita serius tobatnya. Makanya sahabat Nabi menanti-nanti. Saking senengnya, makanya saya bahasakan sahabat Nabi itu bukan menggunakan bahasa tarhib, tapi targhib. Targhib itu artinya, kalau tarhib menyambut. Pak Gunawi sudah berapa sekarang usia Pak? 71. Pak Damud berapa? 27. Oh Pak Amir ya, 67. Berarti paling enggak sudah berpuasa kalau mulai 10 tahun ya, berarti sudah 57 kali. Masa masih menyambut? Nggak ada peningkatan dong. Makanya tepatnya targhib. Targhib itu apa? Cinta, senang, dan rindu dengan Ramadan. Buktinya sahabat Nabi setelah menjalankan saum pertama, kedua, ketiga, yang keempat atau yang kelima, mereka sudah betul-betul merasakan nikmatnya ini dengan landasan iman apa? Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa saum Ramadan ini kok diwajibkan kepada kita? Kok hanya 1 bulan ya Rasul? Kok enggak 1 tahun atau 6 bulan ya Rasul? Rasa-rasanya di antara kita enggak ada yang bertanya seperti itu. Yang ada puasa ini, saum ini diwajibkan hanya 1 bulan. Itu pun hampir tiap hari, tiap malam dihitungin terus. Alhamdulillah, ini hari keberapa ini?
Cepet banget jawabnya. Jadi kalau sahabat Nabi itu ingin berlama-lama dengan Ramadan, kalau kita inginnya cepat-cepat selesai dengan Ramadan. Apa rahasianya? Karena baik itu perintah, baik itu larangan, mereka menganggap itu bukan Allah yang butuh. Jadi ibadah kita yang banyak itu tidak dibutuhkan oleh Allah. Dosa maksiat yang kita lakukan tidak menjadikan Allah juga madarat, tidak mendatangkan madarat bagi Allah. Maka orang yang beriman itu betul-betul mensikapi semua perintah ataupun larangan adalah merupakan karunia dari Allah yang dengan itu untuk menjadi kebaikan hamba itu. Ketika kita belum sampai berpikir di situ, maka kita anggap beban. Ya. Kenapa kok kita menganggap ibadah ini beban? Karena ruh ikhlas belum sampai pada diri kita. Dulu pernah saya sampaikan tentang ruh ikhlas. Ada yang masih ingat ruh ikhlas itu apa? Ada yang masih ingat ruh ikhlas apa? Dulu kayaknya ibu nulis loh. Atau kebaikannya nggak dibawa? Ruh ikhlas apa? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, Innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu. Kalau ikhlas semata-mata mencari mengharapkan keridhaan Allah, nggak jadi senang karena pujian sanjungan orang lain, itu ikhlas. Tapi kalau ruh ikhlas, ya senang dan semangat terhadap semua kebaikan ibadah dan amal solih. Dia kalau sudah melakukan kebaikan itu, dia bersyukur, alhamdulillah, dia minta kepada Allah, ya Allah, mampukan aku ya Allah bisa istiqomah melakukan kebaikan ini, bahkan bisa meningkatkan kebaikan yang telah kulakukan ya Allah. Makanya ikhwan akhwat, pertimbangan kaitannya dengan ibadah itu nggak boleh ibadah itu mengatakan luwung ketimbang lumayan daripada enggak. Ya. Itu rahasia yang sahabat Nabi, kenapa sudah jelas-jelas dijamin masuk surga tapi ibadahnya kok ngalah-ngalahin kita yang nggak dijamin masuk surga. Rahasianya jelas sekali. Tadi ruh ikhlas sudah terpatri dalam kolbunya. Senang, semangat terhadap semua kebaikan ibadah dan amal soleh. Bahkan dia perlu kebaikan mana, perintah mana yang belum aku lakukan. Ya cari itu. Setelah diurut-urut, misalkan umrah belum, gimana caranya biar bisa umrah? Kalau ada seutama-utamanya amal adalah sholat tepat waktu, ya, maka dia ingat, saya selama 1 bulan ini sholatnya banyak tepat waktu atau enggak? Oh enggak, berarti imanku belum mantap. Kecintaanku kepada Allah harus aku tingkatkan. Ya. Ada yang amalan utama itu adalah menyantuni 60 fakir miskin kaum duafa. Loh, aku sampai usia sekian kok belum? Ini masalah ini berarti. Aku belum serius berarti. Ya. Jadi rahasianya sahabat Nabi, meskipun sudah jelas-jelas dijamin masuk surga, tapi ibadah yang ngalang-ngalang kita, salah satunya adalah dari firman Allah yang menjadi pegangan mereka. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Pokoknya yang terbaik. Contohnya, zikir itu yang terbaik banyak atau sedikit? Zikir yang terbaik banyak atau sedikit? Kenyataannya zikirnya sama ngobrolnya lama mana? Astagfirullah. Baca Al-Quran itu baiknya banyak atau sedikit? Kenyataannya ya Allah. Infak sedekah itu baiknya sering atau jarang? Kenyataannya astagfirullah. Ya. Jadi kebaikan itu adalah
betul-betul diyakini sebagai kebutuhan hidupnya. Makanya nikmat. Kayak kita tuh belum dikatakan iman kita tuh mantap kalau terhadap kebaikan amal soleh kita masih abai. Ini kalau ibu-ibu, ini contohnya, saya contohkan, sesibuk-sibuknya ibu-ibu, ketika lagi nyuci kah, lagi ngepel kah, lagi nyetrika kah, lagi ngapalah gitu, terus paket, ya langsung dijawab. Tapi kalau lagi nyantai, lagi terus COD, COD, tolong. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Kembali ya. Jadi saum yang benar ini, sahabat Nabi seperti tadi, ingin berlama-lama dengan Ramadan. Kenapa? Mereka melandasi saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Itu landasannya. Sehingga kalau landasannya ini benar, ya nggak akan terkena hadis Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat nilai pahala kebaikan dari saum puasanya, melainkan hanya lapar dan haus. Kenapa? Dia lagi puasa, lagi saum, marah-marah. Mohon maaf, biasanya yang suka marah-marah ibu-ibu atau emak-emak? Kalau saya tanya ibu-ibu atau mama, malah bapak-bapak, itu menunjukkan marah aslinya. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak itu asal ibu baik aja, oh masya Allah, uang belanja ditambah. Ibu pingin disayang tapi kasar. Makanya Bu, ini Ramadan ini baikin deh, ya. Gak usah keluar rumah, Pak. Pokoknya aku malam ini pingin kamu di rumah aja. Kenapa Bu? Ya sudah, gak usah diterusin. Baik. Jadi saum yang benar dengan landasan 3 tadi itu akan diberi oleh Allah 3 hal. Yang pertama apa? Diampuni kesalahan dan dosanya. Amin. Yang kedua, dicintai dan diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Diampuni kesalahan dosanya, dicintai, diridhoi oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya. Ikhwan akhwat, Bapak Ibu pilih yang mana? Pilih yang mana? Diampuni kesalahan dan dosanya, dicintai, diridhai oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya. Pilih yang mana? Pilih dicintai dan diridhai oleh Allah, diampuni kesalahan dan dosanya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Loh, iya toh? Ya, jadi pilih apa? Dicintai, diridhai oleh Allah, diampuni kesalahan dan dosanya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya. Itu 3 pertama, 3 kedua sudah. Targetnya apa? Al-Baqarah 183 sampai 186, targetnya 3 juga minimal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang yang bertakwa. Coba saya tanya, tolong sebutkan 5 ciri khas orang yang bertakwa. Kenapa tanyanya takwa? Semakin banyak Bapak Ibu ikhwan akhwat, sifat-sifat ciri-ciri orang yang bertakwa, baik dari Al-Quran ataupun hadis Nabi ada pada diri kita, itu pertanda Allah betul-betul mencintai kita dan kita betul-betul sudah dekat dengan surganya Allah. Amin. 5 ciri khas orang bertakwa.
Siapa yang mau kasih jawab? Yang jawab dengan benar, hadiahnya umroh bayar sendiri. Ya. Ikhwan akhwat yang serius pengen betul-betul umroh, insya Allah tahun depan berangkat umroh. Kalau doanya, ya Allah, hamba-Mu ini setiap sholat menghadap kiblat-Mu ya Allah. Karena itu ya Allah, hamba-Mu ini ya Allah pingin sekali ya Allah bisa umroh ya Allah. Karena itu mudahkan, mampukan, lapangan rezeki, berangkatkan hamba-Mu ini ya Allah dengan caramu, dengan rahmat, dengan cinta-Mu ya Allah. Amin. Doanya begitu saja. Doa yang lain boleh. Tapi kan usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha omong kosong. Ikhtiarnya apa? Cukup siapin kota umroh. Cukup 1 hari 25.000, 3 bulan dengan izin Allah yakin berangkat. Yakin? Kalau antum yakin berangkat. Doanya seperti tadi, ikhtiarnya siapkan kota umroh, cukup 1 hari nabung 25.000 ditambah 475.000, yakin 3 bulan berangkat. Iya. Coba deh praktekin, yakin itu. Saya yakin banget. Ya, cukup nabungnya sehari berapa? 25.000 ditambah 475.000, 3 bulan berangkat. Enggak, 25.000 Pak. Baik ya. Baik, jadi ciri khas orang yang bertakwa. Ya, ciri khas orang yang bertakwa yang pertama, yusari'una fil khairat. Jadi kalau kita termasuk naudzubillah min dzalik, orang yang kalau terhadap kebaikan ibadah dan amal soleh itu kok enggak refleks, enggak segera, ya mohon maaf, tingkat keimanan takwa kita belum, ya perlu ditingkatkan deh. Yusari'una fil khairat. Contoh, sudah tahu 5-10 menit mau azan, ya sudah, fokus. Jangan sudah jelas-jelas tahu 5-10 menit lagi azan, malah misalkan azan zuhur, malah cuci mencuci, goreng menggoreng, masak memasak, marut memarut, mepes memepes, nyetrika nyetriki. Ya mesti sholatmu terlambat. Bapak-bapak nih udah tahu 5-10 menit lagi adzan maghrib, malah nyuci-nyuci motor, nyuci-nyuci mobil. Pas adzan kaget, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Temennya bilang atau istrinya bilang, Pak ada adzan. Ya nanggung. Lah tadi ngapain? Ya, ada yang kayak gitu. Alhamdulillah di sini semua hamba-hamba Allah yang baik, solih solihah. Yusari'una fil khairat. Hari masih ingatkan pelajaran kita setiap hari paling tidak berapa belas itu Pak Rohadi kebaikan yang hendaknya kita lakukan minimal berapa? 15 kebaikan setiap hari dilakukan sudah belum itu? Itu diantaranya yang menggembleng kita untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. 15 kebaikan yang hendaknya setiap hari kita lakukan. Udah deh, ini Ramadan didiskon deh 10 kebaikan paling enggak. Ya. Allah alam ya. Baik. Kemudian apa? Gemar mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Keberkahan harta kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah. Harta terbagi menjadi 3. Milik Allah, milik kita, milik syaitan. Duit jangan diumpel-umpelin. Tadi saya tersentuh ketika buka dalam satu postingan
Jumat kemarin, Pak. Salah satu khatib di Timur Tengah, di Turki kalau nggak salah, ya, di Turki atau di Emirat Arab, lupa saya malam. Beliau itu khutbah Jumat, khutbah yang pertama mengingatkan tentang Ramadan ini, perbanyak amal soleh kalau disimpulkan, dan perbanyak zikrullah dan zikrul maut. Karena berbahagialah orang yang dalam kebaikan mati di bulan Ramadan. Nggak lama kemudian, ya, beliau di mimbar tuh kesungkur gitu. Setelah beliau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, beliau wafat. Dan betul, ternyata orang meninggal itu berdasarkan dia punya kebiasaan. Ibu itu baik banget, ukhti itu baik banget, akhwat itu baik banget, ikhwan itu baik banget, bapak itu baik banget, Pak De Bude itu baik banget. Kenapa Ustadz? Meninggalnya lagi sholat tahajud. Pingin gak? Pingin gak? Dan itu gak mungkin terjadi pada ibu-ibu, bapak-bapak kalau jarang tahajud. Pingin mati dalam keadaan tahajud tapi jarang tahajud, rasanya sulit. Kemudian termasuk ciri khas orang yang bertakwa itu apa? Ya, setiap dapat rezeki ingat wa mimma razaqnahum yunfikun tadi. Harta terbagi jadi 3, milik Allah, milik kita, milik syaitan. Harta dikatakan milik Allah kalau kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah, nggak akan kurang, tambah terus. Sampai 3 kali loh Rasul menyatakan, ya, as-shadaqah, kalau bahasa kita as-shadaqatu la yunqas. Kalau bahasa filmnya anfik la yunqas. Infaklah diulangi sampai 3 kali, maka tidak akan berkurang hartamu, bahkan diberkahi, ditambah oleh Allah. Kita itu infak nunggu kaya atau infak terus sampai kaya? Bu, saya mau tanya, kalau suami ibu sebetulnya dapat upah, dapat rezeki, dapat gaji katakanlah 2 juta. Ini saya mau cerita dulu, saya mau contohkan, karena orang yang bertakwa itu punya gemar, ciri khasnya yaitu gemar mengeluarkan harta jalan Allah. Saya mau contohkan istri yang solihah dengan istri yang nggak solihah. Kalau yang pertama, istri yang nggak solihah dulu ya Bu ya. Istrinya menunggu datang suami. Suami datang, dia bilang gini, Ma alhamdulillah, Mi alhamdulillah, bulan ini aku dapat bonus 2.500.000. Oh enggak ding, contohnya kayaknya biar seru ya, contohnya ya. Contohnya biar seru gini. Suami datang, Ma, Mi, sini Mi. Iya. Sini dok. Iya sebentar. Wah nggak solihah kan ngomongnya kayak gitu. Sini Tommy. Iya ini lagi jalan. Gak sabaran amat sih. Sini. Iya ada apa? Nggak solihah kan ngomongnya kayak gitu Bu ya. Sikapnya kasar kayak gitu ya. Udah ngomong aja. Kalau mau ngomong, enggak Mi alhamdulillah, ini bulan ini aku dapat bonus 2.500.000. Terus ngapa? Tapi yang 1.500.000-nya aku mau kasih orang tuaku Mi. Gimana Mi? Ya udah kasih aja. Terus kasih. Semua kasih. Ini solihah nggak kayak gini? Suaminya mau ngasih orang tuanya, ngomong izin sama istrinya malah ngomongnya seperti itu. Terus gara-gara istrinya ngomong seperti itu, nggak jadi ngasih. Berarti suaminya bodoh atau oon? Yang menyebabkan suaminya nggak baik ini siapa? Istri. Berarti istri bermasalah ini. Loh iya toh? Suaminya mau berbuat baik nggak didukung, malah ngomel-ngomel. Udah gitu malah suaminya yang tadinya mau ngasih orang tuanya nggak jadi ngasih.
Berarti jelek semua enggak ini? Ada enggak yang suami istri jelek semua? Kalau ada istighfar. Kalau di sini alhamdulillah sih enggak. Itu tadi contoh istri yang enggak solihah. Tapi kalau istri yang solihah, dia panggil, Mi, sini Mi. Ya say. Sini sayang, sedang menuju. Istri solihah. Mi, aku mau ngomong Mi, ngomong aja, nggak usah pakai minta maaf. Kenapa? Nggak usah ragu, ngomong aja lah, ayo. Ini Mi, alhamdulillah bulan ini aku dapat bonus 2.500.000. Nah terus, tapi yang 2 jutanya aku mau kasih orang tuaku gimana Mi? Ya Allah Papa, istighfar kamu. Kamu kok sama orang tua kamu kok hitungan banget sih? Nggak boleh gitu. Itu rezeki yang Allah berikan kepadamu melalui kamu, itu rezeki untuk orang tuamu. Berikan semua sayang. Oh ya sebentar ya, sebenarnya aku selama 7 bulan ini aku juga diam-diam nabung. Tapi mohon maaf aku belum izin sama kamu ya Pak. Mohon maaf ya. Dia masuk ke kamar, kemudian dia bawain kotak tabungannya dia. Ya sudah, karena Papa mau kasih orang tua Papa, ini tabunganku ini yang selama 7 bulan ini berikan juga untuk orang tuamu. Orang tuamu kan juga orang tuaku juga. Jarang. Jarang atau enggak ada? Jarang atau enggak ada? Waduh ya Allah. Berarti istrinya belum solihah, suaminya juga belum. Sama orang tua tuh nggak usah hitung-hitungan. Lihat nih, buktikan di sekeliling antum, entah di komplek, entah di RT, entah di mana panjenengan tinggal. Siapa di antara mereka yang baik sama orang tuanya, betul-betul bakti sama orang tuanya, yang nggak hitung-hitungan sama orang tuanya, yakin kehidupannya jauh lebih baik, diberkahi, mudah, sehat, dan rezekinya lancar, dan semuanya penuh dengan keindahan. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Nah, jangan hanya itu menjadi bahan cerita, kita buktikan. Kemarin yang suka hitung-hitungan sama orang tua, ingat jangan lagi. Ya. Ibu seneng nggak kalau suami ibu ngasih orang tuanya? Seneng nggak? Yakin? Kalau gajinya 1 bulan dikasihin orang tuanya semua? Baru gitu aja langsung enggak, Pak. Langsung berubah. Istri yang solihah itu enggak pernah minta uang sama suami. Karena suaminya solih, sudah ngasih sebelum minta. Tapi kalau suaminya nggak ngasih, ngambil. Dah. Ciri khas orang yang bertakwa apa? Tidak punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam. Maka Ramadan ini artinya membakar. Ya dibakar semua penyakit-penyakit hati. Nggak punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam. Siapa yang punya sifat hasad, iri, benci, dengki, dendam, azab itu. Pasti sholatnya nggak khusyuk. Kenapa? Karena hidupnya nggak diberkahi oleh Allah. Kita harus lepaskan ini sifat hasad, iri, benci, dendam. Buang. Gak ada manfaatnya. Ya, naudzubillah min dzalik. Orang yang bertakwa udah nggak ada itu. Kalau kita masih ada seperti itu berarti kita belum tergolong orang yang bertakwa. Kemudian mudah memaafkan kesalahan orang lain. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Saya tambahkan satu lagi, dan dalam masalah ibadah maunya ibadah yang istimewa. Ibadahnya istimewa. Satu pertanyaan saya, ikhwan akhwat. Puasa yang istimewa itu yang gimana? Saum yang istimewa itu yang gimana? Halo? Assalamualaikum. Puasa yang istimewa yang gimana? Saum yang istimewa yang gimana? Abang kau jawab bang.
Ini adanya umrah bayar sendiri. Saum yang istimewa yang di mana? Mesti punya lah rasa marah. Ikhlas landasannya. Mana Bu? Jadi terpenuhi 4 hal. Kalau dari sisi waktu tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Anak kecil pun bisa, anak TK pun bisa. Mulai meningkat yang kedua, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Dia nggak akan marah kalau yang penghinaannya untuk pribadinya, tapi dia akan marah dan harus marah. Kalau Allah yang dihina, kalau Rasul yang dihina, kalau Al-Quran yang dilecehkan, kalau Islam yang dipermainkan, harus marah. Perang Badar itu kapan terjadi? Pada waktu Ramadan. Tapi marahnya karena Allah. Dan Rasul mengatakan maksudnya, man ahabba lillah wa abghadha lillah faqad istakmalal iman. Siapa yang dia cintanya karena Allah, marahnya juga karena Allah, maka dia berarti memiliki iman yang sempurna. Tapi kalau marahnya kita hanya dihina, dimaki, ya, dijahilin pada waktu Ramadan, apa nanti katakan, maaf aku nggak akan layani kamu, ini shaimun, aku lagi saum. Walaupun kita itu dikatakan yang jelek sekalipun, tapi pribadi loh, kita nggak boleh marah. Nah itu ujiannya. Tapi kalau kaitannya dengan penghinaan terhadap Islam, penghinaan terhadap Allah, ya, penghinaan terhadap Al-Quran, harus marah. Ya, tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah, meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa, dan termasuk di dalamnya maksiat dan dosa. Meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa, termasuk di dalamnya meninggalkan maksiat dan dosa. Sampai di sini sudah bagus sudah, tapi belum istimewa. Mohon maaf, kalau martabat itu yang paling tinggi tingkatnya spesial atau istimewa toh? Istimewa ya? Ya udah, berarti benar. Jadi kalau yang istimewanya gimana? Sampai 3 ini sudah bagus. Yang istimewanya adalah irtiqaul ibadah kulluh. Semua kebaikan ibadah dan amal solihnya meningkat. Ya, semua kebaikan ibadah amal solihnya meningkat. Apa itu? Paling tidak 11 kebaikan di bulan Ramadan ini meningkat. Mungkin ada yang nggak bisa kita tingkatkan karena memang keadaan dan ini memang terkait. Hanya 1 saja atau 2. 1, khatam Al-Quran minimal 1 kali. Siapa yang dia tidak bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini hanya sekali saja nggak mampu, yakin di luar Ramadan lebih susah, lebih sulit. Jangan-jangan seumur hidup dia belum pernah menghatamkan Al-Quran. Ayo, bila perlu nggak tidur, kopinya dicampurin dengan odol dan garam. Wah, yakin. Saya sendiri kalau ngopi nggak ngantuk. Nek ngopi ngantuk piye? Ya, minimal hatam Al-Quran 1 kali. Saya umumkan di sini untuk semua ikhwan, akhwat, bapak, ibu. Siapa yang di bulan Ramadan ini mampu menghatamkan Al-Quran 3 kali, maka akan mendapatkan hadiah spesial istimewa dari Pak Rohadi dan pengurus yayasan.
Saya enggak, saya cuma mengumumkan ini. Pak Kur ya, siap Pak Kur. Sesepuh yayasan siap tuh, ketua yayasan siap tuh. 3 kali. Ya pemenangnya. 3 kali. Nah, nanti laporan saja sama Farwati. Yang kedua, sholat tarawih. Kalau sholat tarawih bisa dengan imam, maka seolah-olah kita mendapatkan pahala penuh semalam suntuk. Ya, kalau bisa baik. Kemudian yang ketiga, ya, memberi makan orang yang berbuka puasa. Memberi makanan buka orang yang berpuasa, Masya Allah pahalanya, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang menjalankan puasa itu tanpa mengurangi pahalanya dia. Mohon maaf, ini berita gembiranya termasuk untuk ibu-ibu yang, maaf ya, yang berhalangan, yang haid. Kan jenengan nggak berpuasa, ya karena berhalangan. Nah tapi jenengan memberi makan buka untuk orang yang berpuasa, jenengan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu. Jadi yang berpuasa itu, andaikan dia mendapatkan berapa? 100 pahala kebaikan, maka Anda pun dapat 100 pahala kebaikan. Jadi tidak menjadi penghalang karena berhalang, ya. Yang ketiga, saya cepatkan saja. Yang keempat isinya 4. Yang hendaknya kita tingkatkan ini di bulan Ramadan ini. Yang keempat isinya 4. Perbanyak doa, zikir, istighfar, dan mendoakan orang lain. Amin ngapa? Kemarin sudah lewat berapa hari ini kok belum banyak ngedoain? Doain. Nih, salah satu kita berkahnya doa. Kalau jenengan doa yang surat Ibrahim ayat 40 dan 41, berhenti sejenak kemudian tambahkan. Jadi doanya gini, biar doanya nanti menjadi bukan beratus-ratus berjuta pahala, bermiliat-miliat pahala. Gimana? Rabbi ja'alni muqima shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa li walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Berhenti sejenak kemudian tambahkan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Berarti kita ngedoain semua orang yang beriman sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Malik, entah Adam siapa lagi nanti, yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Kenapa tadi berhenti sejenak? Untuk membedakan tambahan tadi bukan dari Al-Quran, artinya dari kita, biar tadi menjadi doanya bermiliat-miliat pahala kebaikan setiap hari, ya. Jadi memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan mendoakan orang lain. Ya, saya praktekkan ini jamaah sekalian, masya Allah. Ya, contohnya, ya Allah, ini Ramadan ini maksimalkan, ya Allah. Siapapun dari kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan saum Ramadan, ya Allah, dimanapun berada atau di seluruh dunia ini, ya Allah, berilah kesehatan, kekuatan, rezeki, kemampuan, kebaikan dan keberkahan ya Allah kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang menjalankan saum Ramadan. Jauhkan dari keburukan dan fitnah. Masya Allah. Antum praktekkan nanti ya, antum rasakan tuh. Ada saja rezeki yang Allah berikan itu. Ya. Dan kalau minta rezeki, kemarin sudah saya ajarkan, saya sudah ijazahi kepada antum. Doa minta rezeki itu Bapak Ibu belum lengkap kalau nggak dikaitkan dengan 6 hal. Ya nggak apa-apa lagi ya, saya ulangi ya, karena ini yang kemarin saya berikan nggak banyak yang nggak datang ini. Mulai hari ini kalau minta rezeki kaitkan dengan 6 hal. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin.
Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Razaq. Ya Razaq. Ya Razaq. Ya Razaq. Ya Razaq. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Allah, berilah aku dan keluargaku rizki yang baik, halal, berkah, banyak, terus menerus, dan rizki yang tidak terduga-duga. Aminnya mana? Antum serius itu, dan antum memang niatkan dapat rezeki untuk kebaikan, yakin dalam pekan-pekan ini Allah akan kasih itu dari doamu. Amin. Allah akan kasih dengan doa itu, insya Allah. Saya sudah praktekkan berulang kali. Gak enak lah masa saya sendiri yang dapat. Masya Allah. Coba antum lihat. Cuma nanti kalau dengan sudah dapat rezeki, bolehlah kasih tahu saya. Enggak, saya nggak minta juga. Wah terus waduh, masya Allah. Ya. Baik. Yang kelima, apa yang kelima hendaknya kita perbanyak? Sholawat Nabi. Sholawat Nabi itu kalau benar akan melembutkan hati kita. Bisa sholawat Nabi? Bisa sholawat Nabi? Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan ditanya bisa sholawat Nabi? Bisa. Kapan jawabmu kalau gitu? Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi sambil mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sambil merasakan, membayangkan, dan mencontoh, yaitu Nabi itu orangnya lembut, baik, dermawan, pemaaf, penyantun, ya, semangat ibadahnya, nggak pendendam, ya, dan seterusnya, ya, ramah, ya. Nah, dengan kita sholawat Nabi dengan membayangkan seperti itu, itulah yang akan menjadikan salah satunya, yaitu apa? Hati kita pun akan lembut, insya Allah. Yang keenam nih, jaga betul ini di Ramadan ini. Apa ini? Yang dua hal ini dijaga. Sholat rawatib dan duha. Saya mau tanya, apa yang antum ketahui dari rawatib? Apa yang Bapak Ibu ketahui dari rawatib? Rawatib, apa yang diketahui dari rawatib? Ini kok lama banget jawabnya, emang nunggu maghrib apa? Apa yang diketahui dari rawatib? Apa yang diketahui antum ketahui dari rawatib? Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Kalau antum jawabnya seperti itu akan biasa saja. Tapi kenapa? Coba antum jawab ketika disebut apa yang diketahui tentang rawatib? Rawatib adalah siapa yang dia bisa menjaga 12 rakaat. Maknanya menjaga, dia terus nggak mau lepas, bukan sekali melakukan. Siapa yang dia menjaga, ini kata Rasulullah loh Bu, Pak, kesimpulannya ya, siapa yang dia bisa menjaga sholat rawatib yang 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan rumah atau istana di surganya Allah nanti. Itu harus dijaga, lebih-lebih Ramadan ini. Dan duha, 2 rakaat duha itu sama saja mensedekahi sendi-sendi kita ini yang sebanyak 360. Maka siapa yang nggak sholat duha, dia pelit. Sedekah untuk dirinya aja nggak mau kok. Cuman Bapak Ibu duhanya selama ini yang sering pakai yang 2 atau yang 4. Nggak apa-apa. Kalau pakai 2 yang 2 rakaat itu sejak tahun berapa?
2010, sekarang sudah 2026. Udah 16 tahun coba 2, terus kapan meningkatnya? Baik, nih. Biar meningkat 2 rakaat bisa mengalahkan yang 4 rakaat. Gimana caranya? Boleh jadi masih 2 rakaat, tapi bisa mengalahkan yang 4 rakaat. Kalau yang 2 rakaat yang pertama Bapak Ibu ikhwan akhwat baca rakaat pertama 7 surat. Ya. Rakaat yang pertama 7, rakaat yang kedua 7 surat lagi. Berarti 2 rakaat berapa surat? 14 rakaat. Sementara yang 4 rakaat cuma 1 surat. Itu ngalahin. Rakaatnya boleh jadi masih 2, tapi karena bisa dikalahkan dengan bacaan tadi. Gimana caranya? Setelah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, An-Nas. Selesai Bismillahirrahmanirrahim, Al-Falaq. Selesai Bismillahirrahmanirrahim, Al-Ikhlas, Qulhu. Selesai Bismillahirrahmanirrahim, Tabak. Selesai Idaja. Selesai Al-Kafirun. Selesai Inna Atayna. Berapa surat? 7 surat. Rakaat pertama 7 surat. Rakaat yang kedua dibalik aja dari Inna Atayna. Anas 14 surat. Ustadz kalau langsung 7 surat nggak bisa saya. Ya sudah pakai yang 3 surat. Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Berarti 2 rakaat 6 surat. Kenapa? Semakin banyak, semakin lama yang kita dalam sholat kita baca, maka pahalanya juga semakin banyak yang Allah berikan. Tapi intinya, terutama di waktu Ramadan ini jangan sampai lepas. Ya, kalau kemarin sudah lepas ya sudah. Baik ya, jaga betul ini duha dan rawatibnya. Yang ketujuh, number 7. Nah ini mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Infak sedekah kita di bulan Ramadan ini jauh lebih utama dibanding di luar Ramadan. Rasulullah itu ajwad. Apa ajwad? Apa ajwad? Bukan ajwa kurma. Ajwad. Rasulullah itu sangat dermawan sekali, lebih-lebih di bulan Ramadan. Kedermawanan Rasulullah itu lebih cepat dari angin yang berembus, sobat. Ya. Makanya siapa yang di bulan Ramadan ini kalau suka marah-marah, ini memang pemarah. Kok di bulan Ramadan ini kok suka gibah ngerubing ngegosip, memang penggosip. Kok di bulan Ramadan ini suka berdusta, memang pendusta. Ya. Kok di bulan Ramadan ini kok emang malas ibadah, emang pemalas orangnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Cuman untuk zakat, infak dan sedekah catatannya cuma 1. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Amin. Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit gak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit gak ikhlas diungkit-ungkit, najis toh. A'udzubillah min dzalik. Yang selanjutnya thalabul ilm. Yang ke-8 menuntut ilmu. Sekali bermajelis ilmu di bulan Ramadan pahalanya lebih besar dibanding 11 bulan di luar Ramadan. Tapi jangan terus kalau gitu kita taklimnya di bulan Ramadan saja, bukan begitu memahaminya. Ya. Jadi ini mungkin ada kata-kata dari para sahabat ini bisa kita bisa kita ingat. Satu, kata Ibnu Abbas, duduk sesaat di majelis ilmu dengan mengharapkan keridhaan Allah, mengkaji, mempelajari, memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan sunnah Rasul, kedudukannya lebih baik ketimbang sholat 1000 rakaat tanpa ilmu. Kata Ibnu Abbas, duduk sesaat di majelis ilmu
mengkaji, mempelajari, memahami ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul, kedudukannya lebih baik ketimbang sholat 1000 rakaat tanpa ilmu. Kata Umar bin Khattab apa? Umar bin Khattab punya kata sendiri dalam hal ini. Kalau kalian, jika kalian ingin mencari teman sahabat yang baik, maka carilah teman sahabat yang suka mendatangi majelis ilmu. Kalau kalian ingin mencari teman sahabat yang baik, carilah teman sahabat yang suka mendatangi majelis ilmu. Maka tanda tanyanya gini, kalau ada orang yang rajin ke majelis ilmu kok masih kasar, akhlaknya nggak baik, sikapnya nggak baik, ibadahnya malas, rumah tangganya naudzubillah dari berantakan, ya ada masalah nih, entah keikhlasannya, entah ilmu yang dipelajarinya, atau dari dirinya, atau dari gurunya, mesti ada masalahnya. Ya, kemudian satu lagi kata Ali bin Abi Thalib, orang yang akan merugi dan menyesal di akhirat nanti adalah orang yang diberi kesehatan, kesempatan, umur, rizki oleh Allah, tapi dia malas atau tidak mau mendatangi majelis ilmu. Baik ya, makanya kita bersyukur, alhamdulillah ini acara bukber ini diisi bukan dengan ngabuburit, ngalor ngidul yang dibicarakan, tapi kita mengkaji tentang masalah ilmunya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kesembilan ini memang butuh khusus, ibadahnya khusus. Apa yang kesembilan? Umroh di bulan Ramadan. Saya doain bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, panjenengan yang belum menunaikan ibadah umrah maupun haji, saya doakan semoga ya tahun-tahun mendatang atau bulan-bulan mendatang Allah akan beri kemudahan, kelancaran, antum bisa umrah bahkan haji. Amin. Nah, kalau umrah, kalau tahun depan mau umrah ya, itu diprogram kalau bisa ngambil yang pas Ramadan. Apa alasannya? Umroh di bulan Ramadan itu saking besarnya pahala yang Allah berikan, maka seolah-olah dia berhaji dengan Nabi. Ya. Jadi yang diniatkan ini dari tahun ini, kalau niat aja nggak ada gimana? Saya sendiri nih umumkan di sini nggak malu-malu. Kalau ada di antara ibu bapak ada yang mau bayarin ngongkosin saya umroh, saya mau banget, betul mau banget saya. Gimana? Sama. Hanya kodok terus yang bayari siapa? Ketua yayasan lagi nih. Masya Allah. Bu, gini. Ibu ini bilangnya ustadz yang bayarin. Bagus ya. Cuman kan gini bu, kalau ustadz bayarin sebanyak murid ini kayaknya susah loh bu ya. Tapi kalau murid bayarin ustadz ini patungan 1 juta aja cukup loh ini sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Loh ya tadi. Masya Allah. Baik, umrah. Yang ke-10, iktikaf. Untuk ibu-ibu perhatikan, semua istri-istrinya Rasulullah, semua istri-istrinya Rasulullah beriktikaf setelah Rasulullah wafat. Semua istri-istrinya Rasulullah beriktikaf setelah Rasulullah wafat. Cuman untuk ibu-ibu, panjenengan kalau mau iktikaf nggak usah nunggu suaminya meninggal dulu. Cukup minta izin sama suami. Pak, 3 malam lagi, malam 21, malam ganjil, aku mau itikaf loh. Pak pingin banget itikaf. Di mana? Ya, di UBK atau di Ar-Rahmah, di Al-Furqon. Ya. Mana? Di Masjid Al-Falah. Mana aja boleh. Al-Azhar, monggo. Kegiatannya apa, Ma? Ya tadarus, diskusi tentang agama, pendekatan diri kepada Allah. Bagus banget. Terus kamu pulangnya kapan? Ya nanti Pak, kalau udah selesai itikafnya aku baru pulang. Ya udah, kamu itikaf aja. Terus itikaf, gak usah pulang kamu. Terus.
suami bilang seperti itu, ibu tetap itikaf atau enggak? Kalau ibu tetap itikaf sudah capek nggak dapat apa-apa. Jadi meletakkannya itikaf itu sunnah, taat sama suami wajib. Gitu. Nah, lain kalau yang kedua, Pak aku pengen banget itikaf. Oh ya, sama siapa? Sama teman-teman di mana? Di UBK, di Al Azhar, di Anur, di Al Falah, di Al Furqon, ya, di Al Fitrah. Terus biayanya berapa? Enggak kok, gratis, infak seikhlasnya saja. Ya udah, ini ada uang 2 juta, bawa aja, kamu bawa. Jadi papa ridho, papa kasih izin, papa ridho kalau kamu mau itikaf. Ini 2 juta, bawa aja. Ibu itikaf nggak, Bu? Semangat nggak itikaf? Semangat nggak itikaf? 2 juta. Cuman terus suami bilang, tapi ma, nanti mama kalau pulang dari itikaf, selesai itikaf di rumah ada yang baru, jangan kaget. 2 juta loh, Bu. Halo? 2 juta loh. Gimana, tetap itikaf? Tetap itikaf atau enggak? Mestinya tetap itikaf. Loh, emang yang baru apa? Yang baru itu mungkin mobilnya, motornya, perlengkapan rumah. Memang yang ibu pikir yang baru apa? Kok ngeres banget tuh pikirannya, ini puasa. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Emang yang baru. Ya. Yang ke-11. Kebaikannya yang hendaknya kita lakukan di bulan Ramadan ini. Yang ke-11 apa? Nah, ini gantian, masa aku terus. Pak Amir, boleh Pak Amir? Wah. Dari ibu apa? Mau jawab? Boleh dari grup Anggrek, Mawar, Melati, Cempaka, grup Kamboja. Siapa yang rumahnya dekat kuburan? Yang ke-11 adalah tazkiyatun nufus. Ini amalan yang hendaknya lebih kita maksimalkan di bulan Ramadan ini, membersihkan penyakit-penyakit hati. Qad aflaha man zakkaha faqad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Yang kita khawatirkan ikhwan akhwat kan hadis Nabi. 1, rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan nilai kebaikan dari saum puasanya itu, melainkan hanya lapar dan haus saja. Kenapa? Waktu puasa dia marah-marah, dusta, ghibah, menghina, mencela, mengutuk, melaknat, atau melakukan kemaksiatan dosa. Merusak nilai pahala saumnya, puasanya. Maka salah satu amaliyah yang besar di bulan Ramadan adalah tazkiyatun nufus. Ini Ramadan ini mau nggak Bapak Ibu saya kasih 1 PR saja? Mau saya kasih 1 PR saja? Mau? Ada yang nggak mau? Saya mau tanya kalau nggak mau. Kalau ada ustadz ngasih tugas, ngasih amalan, ngasih PR, terus muridnya nggak mau, ini termasuk murid apa? Ustadznya ngasih PR, ngasih tugas, ngasih amalan, tapi muridnya nggak mau, ini termasuk murid apa? Tapi sebaliknya ada ustadz ngasih amalan, ngasih tugas, ngasih PR, ngasih hafalan, muridnya nggak mau, nggak ngerjain. Ustadznya sih senyum-senyum aja dan memaafkan. Nah, ini termasuk ustadz yang apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ingin lemah awake dhewe nek ngene. Jadi yang ke-11 adalah tazkiyatun nufus. Baik. Masih ada waktu beberapa menit ya. Sebelum menjelang saya mau kasih, siapa yang mau bertanya boleh? Ada yang mau bertanya? Ya Bu, silakan. Oh ya, MBG.
Hari ini termasuk zakat yang terbaik kita berikan saudara kita di Palestina. Sampaikan saja, saya titip zakat saya untuk ke Palestina. Insya Allah sampai. Mungkin dari Pak Rohadi sini sudah ada melalui yang lain, tapi kalau melalui saya kita ada yang Himaya Foundation. Ini informasi ya. Untuk Himaya Foundation ini zakat yang terkumpul termasuk sedekah itu yang ke Palestina itu sudah sampai mencapai 2,1 M, 2,7 M. Tapi sudah kita salurkan. Ya. Untuk Ramadan ini saya belum tanya ini sama pasukan, artinya sama rekan-rekan yang di kepengurusan yayasan. Ya. Jadi sudah berapa tahun ini kita menyalurkan, termasuk memang zakat yang banyak kita salurkan untuk Palestina banyak sekali, yaitu di bulan Ramadan ini. Jadi bagus sekali, ya. Tetapi secara umum yang penting 8 asnaf, ya, surat At-Taubah ayat 60 itu. Jadi zakat untuk ke Palestina bagus sekali. Kalau Palestina itu nanti ada dananya. Palestina juga ada yang untuk bukanya, ada yang untuk kaitannya dengan care Al-Quran, pembagian Al-Quran, ya. Kemudian ada yang untuk bukanya, ada yang untuk gembiranya Lebaran mereka. Dan khusus banyak, ya, banyak itemnya yang bisa diberikan untuk ke Palestina, ya. Begitu ya jawabannya. Yuk kita berdoa, semoga doa kita ini menjelang Ramadan, menjelang berbuka ini dikabulkan, dijawab oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah kebaikan dan keberkahan pada kehidupan kami, ibadah kami, rezeki yang kau berikan, dan semua amal-amal kami. Terimalah ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, birahmatika ya Arhamar Rahimin.
Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik segera tunaikan, beramal soleh jangan ditunda-tunda, ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung tiran burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.